Xiaoxin, ayo kita ketemu sekarang yuk. Tapi ada syaratnya bawa mama kamu juga. Ketemunya di mana nih? Rumah kalian dekat rumah sakit mana? Paling dekat rumah sakit Siwan. Setengah jam lagi ketemuan di depan rumah sakit Siwan. Nak, maksud kamu apa sih? Ada apa ini? Kenapa ketemu di rumah sakit? Kalau kencan sama dokter ya harus di rumah sakit dong. Kamu ini main drama apa sih? Sudah bilang jangan ikut, kamu maksa aja, udah gue bilang. Bakal lama kamu nggak percaya. Dokter Sang, Hasilnya udah keluar. mama gue kenapa sih? Xixiong beneran kayak yang kamu bilang. Mama Xiaoxin kena penyakit jantung koroner. Gak mungkin deh, mama gue cuma tekanan darahnya agak tinggi. Gak pernah ada riwayat penyakit jantung. Kok bisa kena jantung koroner sih? Xiaoxin jangan panik dulu. Ini hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Nak, gimana kamu bisa langsung tahu? Tante masa nggak tahu. King Feng selalu ranking 1 di kampus kita sekarang. Lagi jadi dokter bedah di rumah sakit Yanxi. Matanya tajam banget. Xixiong ceritain dong ke kita. Biar gue juga belajar. MA serangan jantung koroner. Biasanya nggak ada tanda-tanda. Ada beberapa kasus yang gejalanya nggak khas. Hari ini pas video call sama Xiaoxin, gue lihat mamanya terus megang dagu kiri. Gue langsung tebak mamanya mungkin sakit gigi di kiri plus, nyeri di bahu dan lengan kiri, gejala kayak gini. Bisa jadi tanda awal serangan jantung koroner. Dan kalau serangan jantung koroner udah terjadi, bisa bikin infark miokard. Bahkan mati mendadak. Gak boleh ditunda-tunda, makanya gue langsung janjian sama Xiaoxin, ketemuan di rumah sakit terdekat. Ngeri banget, Dokter Su, kamu hebat banget. Untung ada kamu. Kalau nggak mama gue bisa bahaya. Terima kasih. Xiaoxin, gak usah sungkan, ini tugas dokter. Tante Su, gue juga mau ngucapin terima kasih. Nggak usah Xiaoxin. Cepatlah pergi merawat ibumu. Xiaoxin, ikut aku sebentar, aku akan memberitahumu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ngomong-ngomong Xiaoxin. Mau kemana, Pak? Kita seharusnya sudah istirahat. Nak, kurang ajar. Aku bilang juga mulai dekat dengan orang. Enggak mau tiba-tiba bilang mau kencan buta. Bahkan janjian di rumah sakit. Dan bilang lama sekali sampai bikin aku takut. Ibu mikir apa sih? Anak ibu seperti apa ibu belum tahu ya? Orang kencan buta itu lihat wajah kamu malah. Periksa apa kamu menangkap siapa. Sekarang langsung mau memeriksa orangnya? Ibu, aku berharap di dunia ini tidak ada pasien sama sekali. Mobil pasien bertabrakan dengan truk pengangkut baja. Pipa besi menembus paru-paru sangat dekat dengan jantung. Segera hubungi dokter, jaga bedah jantung, anestesi dan ICU. Buka jalur hijau, berikan upaya terbaik untuk menyelamatkan korban. Anakku? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak saya. Kami baru saja memutuskan untuk mencabut besi terlebih dahulu. Bersiap masuk ruang operasi. Baik, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Tenang, bersiap untuk operasi. Dokter ini sekarang langsung mencabut besi. Sangat berbahaya. Kamu siapa? Anakku ini rumah sakit keempat. Saya dokter bedah jantung dari rumah sakit Yanxi. Belum ada diagnosis pasti langsung mencabut besi. Sangat berbahaya bagi anak. Kamu bukan dokter sini, tidak berhak ikut serta dalam pengobatan. Lagi pula parpurnya, sudah tertusak kalau, besai tidak dapat. Sudah terlambat. Anakku. Dokter ini dengar dulu penjelasanku. Su King Feng, Anda dokter Su? Dokter Sandia dari rumah sakit lain kok bisa ikut campur di sini? Ini wakil kepala bedah jantung Yanxi, Su King Feng. Otoritas bedah jantung termuda di Yanxi. Anda dokter bedah jantung sini ya? Ya. Tolong dengarkan jantung anak ini. Apakah ada bising sistolik? Memang ada bising. Ibu dari anak ini silakan masuk. Ayo. Apakah anak Anda baru-baru ini demam? Ya sudah demam lebih dari sebulan. Sudah pakai antibiotik tapi nggak mempan juga. Lagi mau bawa dia kontrol ulang, tahu-tahu. Di jalan malah ada kejadian. Lihat deh, jari anak ini ada nanah. Lengan ada bercak merah ditambah demam sebulan. Ada juga suara bising jantung saat sistolik menurutku. Ini endokarditis infektif. Jadi aku sarankan pasien ini harus USG jantung dulu. Kalau langsung cabut pipa besi, saat operasi bisa bikin vegetasi katup lepas. Emboli bakteri bisa ikut aliran darah kemana-mana. Bisa bikin organ tersumbat dan bernanah. Bahkan bisa nekrosis anggota badan, parahnya bisa bikin emboli paru atau otak kalau sudah terdiagnosis. Cabut besi dan ganti katup harus dilakukan bersamaan. Suster Liu, ikuti saran dokter, Su segera lakukan USG. Oke. Makasih.
Kok kamu bisa gini sama aku? Kok kamu nggak sayang adikmu? Udah aku bilang panjang lebar masih nggak ngerti ya? Kita nggak perlu ketemu lagi. Aku sengaja datang, kamu dingin banget. Udah sebulan 8 hari kamu udah bawa pergi hatiku. Kamu bilang putus ya putus. Bilang deh kamu udah bosen. Atau suka sama orang lain. Maaf aku masih ada kerjaan. Halo. Kok ngekos lagi? Nggak bilang-bilang dulu. Oke siang aku dateng. Si brengsek. Mau ke lantai berapa? Halo Dokter Su, halo Dokter Su. Ada perlu apa? Udah ngikutin aku dari tadi. Aku masuk ya. Silakan duduk. Kamu keluarga pasien mana? Pasiennya ada keluhan apa? Hati nggak enak. Kasih lihat rekam medisnya. Hati aku yang nggak enak. Kamu. Nggak kebagian nomor antrian ya makanya ngikutin aku. Masih ada waktu sini duduk aku periksa. Buka bajunya. Barusan aku lihat ada brengsek ganggu cewek kecil. Main dua hati makanya hatiku nggak enak. Menurut dokter ini bisa diobati nggak? Bukan yang barusan tadi. Tidak bisa diobati ya biar aku bantu. Dengar suaranya nggak? Suara apa tuh? Detak jantung. Detak jantung manusia ya? Tentu saja. Jadi ingat ya jadilah orang yang baik. Jangan sia-siakan jas putih ini. Bukan kamu salah paham. Aku nggak kenal sama cewek itu. Jiafei kamu ada apa ya? Nggak ada. Silakan jalan pelan-pelan. Nak, Bukannya mama udah bilang nggak usah. Nyewa kamar dekat rumah sakit buat masak sup buat aku. Pulang juga bisa minum kok. kenapa? Aku nggak ke rumah sakit nyari kamu. Aku nggak ganggu kerjaan kamu, aku di luar rumah sakit. Kenapa aku nggak boleh? Mama capek ya ayo-ayo. Duduk sini istirahat sebentar. Nggak apa-apa nak, kamu duduk aja, kamu duduk aja. Mama tanya sesuatu. Cewek itu yang namanya Xiao Cupao. Gimana ceritanya? Xiao Cupao. Kok kamu tahu dia? Bukannya mama udah bilang, kamu nggak boleh pakai nama aku buat kontak sama orang. Lalu aku harus gimana kan ini buat kebaikan kamu? Kamu kan soal jodoh. Nggak serius juga nggak aktif. Tapi aku nggak ngomong apa-apa sama dia kok. Cuma kadang dia kirim foto cantik. Foto makanan aku kasih komentar. Bilang cewek cantik banget. Kadang dia lagi nggak senang. Aku kasih dia joke receh. Kadang dia nggak bisa tidur, aku kasih dia musik santai. Cuma itu aja. Mama bilang nggak ngomong apa-apa. Mama jago banget deh. Jago. Ngebantu anak pacaran online mama yang pertama kali ya. Oke. Pokoknya mama ini demi kebaikan kamu.
Aku ini sepenuh hati buat kebaikan kamu. Aku tahu kok, Ma. Supnya udah dingin cepetan. Panas nggak pelan-pelan dikit. Mam, Aku nggak minum, kamu aja minum, kamu kan ada jatah hariannya. Ayo cepat kamu minum. Anak baik habis minum ganti baju sama mama pergi. Anak ini, Mam, aku bentar lagi harus balik ke rumah sakit. PAP udah kenyang ya? Kalau gitu kita pergi yuk. Aku nggak mau pergi. Masih ada 2 agen yang belum aku datangi. Bukan aku siang ini ada urusan. jangan ngibul-ngibul lagi. Kamu siang ini libur, aku tahu kok. Aku udah nemenin kamu main sepanjang pagi. Kamu lihat deh, banyak banget agennya. Siapa yang mau terima satu kamar kamu ini? Ayo deh, jangan ribut, pulang yuk. Aku nggak percaya kamar ini nggak bakal laku. Benar-benar. Kamu lihat sendiri ini. Di belakangnya ada keterangan alami ini. Lihat nih ceweknya. Ada berapa cewek semuanya? Ngapain kamu kasih aku lihat? Kamu lihat mana yang cocok, mana yang kamu suka. Kamu kasih tahu aku di belakangnya ada nomor telepon. Nanti kita janjian sama dia, masih ada lagi. Di atas ini ada keterangan masing-masing. Pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Semuanya ada di atas, kamu hafalin, aku ngecek nanti. Kamu tahu nggak, jangan asal-asalan sama aku. Aku siang ini beneran ada urusan, aku duluan ya. Nggak bisa, siapa yang datang, aku harus jemput dia. Halo? Jadwal minggu depannya, Kamis pagi Zo Wen. Siangnya Yu Pei nggak bisa. Harus dijadwalin bulan depan. Oke gitu dulu ya. Lumayan cocok ya. Masih bisa janjian, kamu pagi siang udah penuh. Bisa janjian sampai bulan depan. Kalau janjian kayak gini kamu harus jaga kesehatan. Salut, kesehatan lebih penting. Jaga kesehatan aku. Setiap bulan gini terus. Mikir apa? Kak, Terima kasih. Halo? Zijun, ada apa? Halo, sekarang di rumah sakit sedang memilih 10 dokter terbaik. Ini adalah 3 kandidat dari Departemen Jantung Suara. 1 suara 1 tempat tidur, selamat datang untuk memilih dengan antusias. Berikan like untuk dokter yang memuaskan. bisakah saya abstain? Mengapa? Dokter Yang dan Dokter Song ini tidak pernah berinteraksi, jadi tidak kenal. Su King Feng, saya tidak ingin memilihnya. Dokter Sukan baik, mengapa kamu tidak memilihnya? Ada perlu apa? Tidak ada. Dia tidak memilih Anda. Memilih siapa itu kebebasan keluarga. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Dokter Su, keluarga pasien 02 itu. Apakah yang di kantormu dulu sudahlah? Yuking, kamu kenal Dokter Su itu? Tidak juga. Perawat tadi bilang kalian kenal. Kakak iparmu baru telepon bilang Su King Feng itu ahli bedah jantung terbaik, ahli bedah jantung yang handal, harus dia yang mengoperasi Ziwu. Dokter begitu banyak, kenapa harus dia? Dia kan ahli untuk operasi jenis ini. Kalau bukan dia, siapa lagi, Yuking? Kalau kamu kenal dia, cepatlah pergi minta tolong padanya. Saya minta tolong padanya tidak mau. Cepatlah pergi, nanti kamu beberapa hari tidak ketemu, dengarlah, cepatlah pergi. Pergilah, cepatlah pergi. Dengarlah. Baik. Itu. Kamu datang pas saya ada yang mau bicara. Gadis yang kamu lihat itu saya sama sekali tidak kenal. Itu ibu saya yang pakai HP saya. Ngobrol dengannya sampai dia salah paham, tapi saya tidak ingin. Urusan pribadi saya mempengaruhi citra tenaga medis rumah sakit ini. Lihat baik-baik yang kamu lihat di kafe. Juga begitu. Ibumu membantu kamu pacaran ya?
Sudah jelaskan. Tunggu sebentar. Kalau begitu, saya memang salah paham sebelumnya. Maaf sekali, aku minta maaf atas perbuatanku kepada kamu. Maaf. Sebenarnya aku datang hari ini ingin minta tolong kamu. Tolong apa? Tentang operasi Chen Xiu di tempat tidur 02. Bisakah kamu yang melakukannya sendiri? Semua operasi diatur oleh rumah sakit, aku tidak pernah membuat pengecualian. Aku tidak membuat pengecualian, ini hanya permintaan dari keluarga. Tidak berlebihan kan? Kita sudah mengetahuinya operasi Chen Xiu. Kamu adalah ahli di bidang ini, kamu punya banyak kasus sukses. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi aku harap kamu tidak membalas dendam. Bisakah kamu mempertimbangkannya? Maaf, jadwal operasiku bulan ini sudah penuh. Lagi pula rumah sakit tidak hanya untuk pasien kamu. Masih banyak pasien lain, tolong jangan mengganggu tatanan normal rumah sakit. Maaf, aku masih harus bekerja. Pria 36 tahun meninggal karena kecelakaan. Dia pernah menandatangani perjanjian donasi tubuh dia dan Xi Dawei. Semua indikatornya cocok tapi tubuhnya rusak parah. Operasinya akan sangat sulit. Bagaimana dengan Xi Dawei? Dia di Shanghai, kamu bisa langsung melakukan operasi. Liu Ke sudah mengajukan permohonan ke rumah sakit kita agar kamu segera pergi ke Shanghai. Cepat cari tiket pesawat untukku. Kapten, akhirnya kamu kembali. Kamu kembali, kami semua sangat senang. Semua setuju kan ya? Cepat ambil jantungnya, harus dalam waktu 6 jam. Kirim ke Shanghai, mengerti? Setelah operasi selesai, penerbangan Beijing ke Shanghai hanya tersisa. Tapi bandara akan membuka jalur hijau untuk transportasi organ. Dukung rute penerbangan kita. Selalu berkomunikasi dengan bandara. Kapten sudah selesai memeriksa. Baik. 20 ada situasi khusus. Penerbangan ini akan membawa 2 penumpang. Mengirim organ transplantasi ke Shanghai. "20 menerima." Infus cairan pelindung jantung, kita harus berusaha menyisakan lebih banyak pembuluh darah agar saat operasi penerima ada lebih banyak ruang untuk penyesuaian. Baik. Kotak pendingin sudah siap. Sudah siap. Es batu. Kamu hebat sekali, 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahapan dalam operasi ini, cepat pergi ke bandara. Kamu harus hati-hati di jalan. Saya mengerti. Dokter Su. Dokter. Saya berharap jantung suami saya bisa terus berdetak. Anak saya akan segera lahir. Meskipun dia tidak bisa melihat ayahnya. Tapi saya berharap dia bisa mendengar detak jantung ayahnya. Tenang saja. Saya pasti akan mewujudkan keinginan Anda. Lebih dari itu, terima kasih atas donasi tanpa pamrih dari suami Anda. Tolong dokter. Saya pergi. Baru saja menerima pemberitahuan penerbangan ini akan mengangkut organ transplantasi ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan, kami mempersiapkan sesuai rencana. Ingat, harus menenangkan emosi penumpang. Bekerja sama, berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Asia New Airlines, Tuan Li, silakan masuk. Halo Tuan Li, silakan. Tuan Li mau minum sesuatu. Tidak perlu, terima kasih. Tidak mengganggu Anda. Halo Nona. Silakan. Dokter Su lihat di sana sudah mulai boarding.
Navigasi menunjukkan masih macet selama 45 menit. Ini pasti tidak akan sampai. Sudah lewat waktu take off, kapan kita akan take off? Maaf Tuan, masih ada 2 penumpang yang belum boarding. Berapa lama lagi waktu spesifik akan diatur oleh menara kontrol Asia New Airlines, sangat terburu-buru. Asia New Airlines mohon tunggu sebentar. Asia New Airlines maaf. Asia New Archipelago Dispatch. 20 jawab. Dokter terjebak macet, tidak bisa sampai ke bandara tepat waktu. Tunda take off, setengah jam menunggu organ jantung. 20 terima kasih. Selamat malam para penumpang. Saya adalah kapten penerbangan ini. Karena penerbangan ini bertanggung jawab mengangkut organ transplantasi ke Shanghai, petugas medis sementara tidak bisa sampai ke bandara tepat waktu. Tidak bisa menunggu lagi, cari cara lain. Dokter Su, kemana kamu pergi? Cepat. Kapan pesawatnya akan take off? Organ yang harus diangkut. Bukan pesawat kali ini, tidak bisa dikejar. Biarkan saja mereka naik pesawat berikutnya. Seperti ini Pak Li, karena ini adalah penerbangan terakhir ke Shanghai. Mohon pengertiannya. Saya mengerti kalian, tapi bisakah kalian juga mengerti saya? Ibu mertua saya sedang dioperasi, kalau saya tidak bisa pulang. Istri saya akan menceraikan saya, kalian bisa tanggung jawab? Saya mengerti, tapi pesawat kami akan segera take off. Tenang saja. Bukan masalah tenang atau tidak, saya sekarang minta kalian. Segera take off, jam berapa tepatnya bisa take off? Bisa kasih waktu yang pasti boleh? Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Semoga lancar. Semangat. Kapten, ada seorang penumpang kelas 1. Tidak setuju dengan penundaan take off. Sudah tahu. Saya akan lihat. Baik, saya terbang dengan Asia Air berapa kali dalam sidang tahu? Kapten, Ada apa? Wang Ken sedang menjelaskan kepadanya. Baik, sudah tahu. Ya, sangat menyesal Pak Li. Kalian menyesal apa? Saya buru-buru mau pergi. Kapten, Selamat pagi Pak Li, saya kapten penerbangan kali ini. Guan Yuking begini. Sekarang rumah sakit di Shanghai sudah siap untuk operasi. Tinggal menunggu jantung ini. Kalau kita take off sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan hidup. Saya rasa ini juga bukan yang Anda inginkan. Baru saja tahu situasi Anda adalah orang yang sangat menghargai keluarga, jadi saya harap mendapat dukungan Anda. Kalau perlu saya bisa mewakili perusahaan, menghubungi istri Anda untuk menjelaskan. Saya yakin pasti bisa mendapatkan pengertiannya. Anda menghubungi istri saya. Maka saya tidak punya istri lagi. Baik-baik, Anda juga jangan bicara terlalu banyak. Saya mengaku sial saja, oke? Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Apa-apaan ini? Mohon semua penumpang bersabar menunggu. Halo semua dari Rumah Sakit Yansi, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Dokter Su, silakan masuk. Jam berapa ini? Sungguh menyebalkan. Bro, kamu benar-benar datang terlambat. Kami sudah menunggumu. Semuanya maaf telah membuat kalian menunggu. Pesawat siap untuk lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Yaksin 20 selesai. Radar area Shanghai telah mengidentifikasi. Yaksin 20 selesai. Peramlan Kuaka penerbangan Engine Kenkang di daerah selatan. Garis depan badai telah mencapai Shanghai lebih awal. Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai akan ditutup pada pukul 22. Silakan laporkan niat Anda. Yaksin 20 meminta untuk mendarat di Nanjing. 42390 mohon petunjuk. Diterima. Para penumpang, karena pengaruh cuaca buruk, Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai ditutup sementara. Penerbangan ini diperkirakan akan mendarat di Nanjing. Mendarat di Nanjing lalu melanjutkan ke Shanghai. Ini tidak akan bisa menyelesaikan operasi. Dokter Su, pesawat sedang berguncang, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Maaf, saya perlu berbicara dengan kapten Anda. Ini tidak sesuai dengan peraturan, silakan kembali. Jika pesawat mendarat di Nanjing, saya akan melanjutkan ke Shanghai. Operasi ini tidak akan bisa diselesaikan, ini menyangkut nyawa seseorang. Tolong ya. Tunggu sebentar. Halo Kapten. Dokter ingin berbicara dengan Anda. Berikan telepon padanya. Terima kasih, halo kapten. Halo dokter, silakan bicara.
Pasien di Shanghai ini sudah menunggu jantung ini selama 2 tahun. Jika Anda mendaratkan pesawat di Nanjing sekarang lalu, saya melanjutkan ke Shanghai. Operasi ini tidak akan bisa diselesaikan dan pasien ini akan dalam bahaya. Kami juga tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi bandara Shanghai akan ditutup pukul 22 bahkan jika kita terbang ke Shanghai. Kontrol lalu lintas udara tidak akan mengizinkan pesawat manapun untuk mendarat. Kapten pendonor jantung ini. Hari ini seharusnya dia membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan, tapi terjadi kecelakaan di jalan. Dia melindungi istrinya dan bayi yang belum lahir. Tapi sayangnya meninggal. Jantung ini adalah harapan dari 2 keluarga. Kapten tolong ya. Penumpang ini meminta Anda untuk kembali ke tempat duduk dan memberi saya waktu. Terima kasih. Dokter Su meminta Anda untuk duduk kembali. Terima kasih. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kapten, saya siap untuk mendarat di Nanjing dan mendengarkan perintah Anda. Tunggu sebentar. Tekanan darah dan oksigen darah pasien direktur turun dengan cepat. Pasien tidak bisa mendukung mengapa jantung tidak bisa. Direktur menghubungi bandara. Bandara Pudong dan Bandara Hongqiao ditutup karena cuaca. Pesawat tidak bisa mendarat. Xiaobei, aku ingin menyerah di Wuxi. Apa Wuxi? Shanghai sudah 20. Terapkan untuk alternatif Wuxi. Shanghai menerima. Striker badai akan tiba di Shanghai. Bandara Wuxi juga akan ditutup. Kau hanya punya waktu setengah jam. 20 sudah. Ya 20 saya memutuskan untuk menyerah di Wuxi. Terapkan untuk entry kecepatan tinggi. Kapten. Baik, mengerti. Penumpang yang terhormat akan tiba di Bandara Sunan Shuofang dalam 15 menit. Tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Papan meja kecil, menyesuaikan kursi ke posisi normal. Silakan kirim komputer dan perangkat elektronik dalam keadaan tertutup. Terima kasih. Waktu Dokter Su sudah terlambat. Kami melakukan yang terbaik. Aku benar-benar ingin kau dan anakmu. Suara pemukulan. Dokter meminta Anda untuk pertama kali turun dari pesawat. Semoga operasi Anda sukses. Terima kasih. Di sini. Dokter Su ini adalah helikopter penyelamat yang telah disiapkan Kapten untuk Anda.
Kembali dan kirimkan video ini ke sana. Pasokan jantung untuk keluarga. Ini adalah istri dan bayi yang belum lahir. Yang terbaik. Mengerti. Terima kasih Dr. Su. Kau terlalu sopan, ini yang harus kita lakukan. Dr. Su, sekarang kita ingat. Aku takut nanti, tapi untungnya kalian naik helikopter lebih awal, kalau tidak, pasien ini benar-benar tidak tertolong. Apa maksudmu? Sebelum kalian mendarat, pasien sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Artinya meskipun penerbangan kami tepat waktu sampai Shanghai, belum tentu bisa mengejar operasi benar. Bukan belum tentu. Pasti tidak akan bisa. Dr. Su, untuk pilot mengatur helikopter, sehingga kami bisa sampai lebih awal. Yuking, begini adikmu pergi menemui orang tua pihak perempuan pernikahan ini. Segera akan dibahas. Cincin kamu tidak mau bayar tidak apa-apa. Tapi rumah ini, kamu harus bantu Bauer menyelesaikannya. Tidak ada rumah, Bauer tidak bisa menikah. Saya hari ini rela malu. Saya akan meminta kamu untuk mengeluarkan uang untuk membeli rumah untuk adikmu. Apakah kamu mau membantu atau tidak? Beri saya jawaban sekarang. Yuking, ayahmu tidak makan tidak tidur. Menunggu kamu pulang bagaimana ini? Guan Yuking, kakak kedua yang kusayang. Yuking, Aku beritahu kamu, pernikahan Bauer tidak bisa ditunda lagi. Sikap ayah kamu sudah tahu. tidak terlalu baik dia menunggu di depan pintu menunggu kamu pulang. Tanya Dr. Su. Kamu tunggu saja untuk menyalakan dupa untukku. Kamu tidak bisa lari. Kamu tunggu saja untuk menyalakan dupa untukku, tidak bisa lari. Ayahmu tidak makan tidak tidur. Guan Yuking. Menunggu kamu pulang bagaimana ini? Kakak kedua yang kesayang, Yuching aku beritahu kamu. Sikap ayah kamu sudah tahu. Nak, kenapa tiba-tiba terbang ke Shanghai? Kamu kan sudah bilang kemana-mana. Akan memberitahu ibu telepon ke rumah sakit. Baru tahu hal ini, kamu tidak tahu ibu. Akan sangat khawatir. Operasinya sudah selesai. Sudah makan. Di Shanghai masih hujan. Besok bisa pulang jam berapa pulang? Anak baik. Ibu sudah masak sup ayam dengan jamur cordyceps untukmu. Ayam kampung yang dibeli dari desa. Ibu tahu kamu tidak mudah menjalani operasi. Khusus disimpan untukmu pulang cepat ya. Jangan selalu membuat ibu khawatir. Anak baik. Kenapa tidak membalas pesan ibu? Kamu di mana berdiri-berdiri? Berdiri biar ibu lihat. Kamar mandi sudah ibu bersihkan ya nak. Ingat ya, nanti ke bawah. Supermarket dekat, kamu beli spray dan sarung bantal sekali pakai. Sudah makan malam? Lihat sudah jam berapa ini. Sudah larut malam belum makan malam, lihat-lihat. Ibu tidak ada makanmu tidak teratur, sudah ibu tidak bicara lagi. Cepat pergi makan, tunggu. Nanti saat makan foto untuk ibu. Anak baik, sampai jumpa. Halo. Yuking, aku kasih tahu ya. Kamu VIP itu sangat keras. Meminta kompensasi tidak berguna, tetap ingin menghukummu. Ditambah dengan pendaratan darurat di Wuxi. Hukumanmu begitu ditetapkan. Usaha kamu untuk menjadi kapten pelatih tidak akan terwujud. Sudah, besok kita bicara lagi. Tidur ya.
Nyonya, apakah ada yang tidak nyaman saya, dokter? Kenapa kamu? Dokter Su. Kamu kenapa? Apa 2 hari ini itu? Bukan saya lari. Lari-lari terus. Saya sakit perut. Saya bantu periksa ya. Tidak apa-apa. Kalau ditekan begini sakit. Di sini sakit. Tidak sakit, baik. Di sini. Baik. Di sini. Di sini. Di sini ya. Iya. Kalau ditekan lebih keras sakitnya berubah. Masih sama seperti tadi. Sakit di perut kiri bawah. Tekanan ringan tidak menambah rasa sakit. Tekanan kuat juga tidak ada perubahan. Ini menunjukkan kamu tidak mengalami sakit patologis. Mungkin karena stres yang terlalu besar yang menyebabkan sakit kram usus. Terima kasih, aku duduk sebentar saja sudah baik. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Bukan ini zaman apa masih ada orang seperti kamu yang takut berobat? Ayo pergi. Aku bilang tidak mau pergi, kenapa kamu? Banyak sekali urusan. Bukan itu. Maaf ya, baiklah, aku akui. Aku memang terlalu stres. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu saja. Baiklah. Ayo. Kamu turunkan aku bisa jalan sendiri. Aku bilang kamu turunkan aku. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu yakin tidak mau ke rumah sakit? Aku benar-benar baik-baik saja dulu di sekolah penerbangan. Latihan-latihan itu lebih menyakitkan daripada ini. Aku bisa tahan, tidak masalah. Benar-benar baik-baik saja, terima kasih. Ayo angkat bajumu. Kenapa? Kompres hangat. Aku sendiri saja, kenapa panas sekali? Tolong dengarkan dokter. Jangan sampai terbakar, tahan sedikit. Panas sekali. Harus cukup panas baru ada efeknya. Lalu, kamu tidak merasa panas? Tanganmu sudah merah karena panas. Tidak apa-apa. Sudah merasa lebih baik. Sepertinya jauh lebih baik. Terima kasih. Kenapa kebetulan juga di Shanghai? Tadi malam begitu larut pergi lari. Sebenarnya ada tekanan apa? Pertanyaan dokter, pasien harus menjawab. Setiap hari begitu bangun tidur merasa, di sekelilingku semua orang yang membutuhkan, mengandalkanmu. Tidak ada yang membantumu. Tidak ada orang yang bisa membantumu menyelesaikan masalah apapun. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk tetap kuat, bertahan dan menahan. Terkadang aku merasa sedih pada diriku sendiri, tapi tidak ada pilihan lain. Kamu tahu otot terkuat dalam tubuh manusia ada di mana? Jantung.
Kamu benar. Tapi setelah melihat begitu banyak pasien, aku juga tahu betapa rapuhnya jantung. Semakin kuat berarti harus menanggung. Semakin besar tekanan jika tidak segera diatasi. Jantung sebenarnya sangat mudah terluka. Jadi jangan berpikir sendiri bahwa berjaga-jaga adalah keberanian. Menunjukkan perasaan sejati adalah kelemahan. Terima kasih telah mengatakan ini padaku tentu saja. Lebih berterima kasih lagi karena merawatku hari ini. Kram perutmu seharusnya tidak apa-apa lagi. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Terima kasih. Apa kata Xiao Shen? Sekarang hanya bisa menunggu hasil investigasi. Jadi sementara diberhentikan terbang. Berapa lama tidak dikatakan? Berapa lama belum tahu. Bukan Shifu dia juga untuk menyelamatkan orang pimpinan tidak bisa. Tidak mempertimbangkan ini kan. Bagaimanapun aku sudah berusaha maksimal jika harus dihukum. Aku terima. Kamu ini terus-terusan. Istirahatlah sebentar. Operasi yang seharusnya tadi malam sudah ditunda, pasien tidak bisa menunggu lagi. Benar-benar mengira dirimu besi. Ibu telepon berkali-kali kenapa tidak diangkat. Kirim pesan WeChat juga tidak dibalas. Jangan-jangan kamu baru kembali dari Shanghai. Langsung ke ruang operasi. Beroperasi berlebihan tidak baik untuk tubuh. Kamu ini dokter besar. Hal ini lebih paham dari ibu. Jangan selalu membuat ibu khawatir, tahu tidak? Xiao Liu, tabel pendaftaran ini. Arsipkan dulu baik busu. Dajie Siulan, Direktur Wang. Halo, aku perkenalkan dulu. Ini adalah mediator emas Ibu Su Siulan. Sudah lama mendengar nama Ibu Su, tidak berani kakak. Ini adalah mediator dari Kompleks Singfuli. Mereka punya masalah rumit yang ingin mereka konsultasikan dengan Anda. Tidak masalah, mari kita bicara di kantor baik. Baik, silakan. Julian membuatku mati ketawa. Kakak Siulan, Anda sudah memahami situasinya. Hari ini mereka datang untuk masalah ini. Ya benar, ini adalah daftar keluarga bermasalah di Kompleks Singfuli. Anda lihat, pilih beberapa yang khas. Mediasi mereka, beri mereka pelajaran yang baik. Ya benar, tidak masalah. Nanti kalian bawa saya ke sana. Laporan kakak kedua sudah kembali. Sudah tahu. Kita bicara soal rumah itu hari itu. Sekarang kita rapat baiklah. Ini. Rapat tidak mengajak ibu ini jelas. Lagi-lagi ditujukan padaku. Saya mewakili maksud ibumu. Seperti ini masalah ini. Sekarang sudah berubah secara kualitatif pernikahan Bauer. Sudah tidak bisa dibicarakan lagi kamu. Ambil semua uang yang kamu simpan di ibumu. Anggap sebagai pinjaman dari ibumu. Dan juga dari adikmu yang meminjam darimu. Nanti kita sekeluarga akan mengembalikannya sepenuhnya padamu. Ayah. Anda bilang tadi kalau kalian sekeluarga meminjam dariku. Maka saya ingin tahu nanti bagaimana cara mengembalikannya. Berapa lama waktu pinjamannya, apakah dicicil atau dibayar lunas? Guan Yuking, kamu ini agak keterlaluan. Kamu sebagai anak mau jadi kreditur ayahmu. Kamu hebat sekali ya, jangan-jangan. Yuking, kamu juga harus mengerti keluarga. Kemarin mertua mengusulkan, kalau tidak ada rumah untuk menikah maka harus menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua saya Guan Yongyan. Hanya punya satu anak laki-laki. Saya tidak bisa kehilangan ini, ayah. Ayah tidak sehat, kita juga jangan bertengkar. Baiklah. Kalau kamu nggak mau keluarin uangnya, gak apa-apa rumah ini. Ya udah, rumah yang ada aja, renovasi dikit, semuanya sederhana. Aku nikah di sini aja deh sayang. Ya aku nggak apa-apa pak. Yuking, lihat adikmu begitu mengerti. Tapi aku punya maksudku istri dan mertua. Tinggal bareng aja udah.
Ditambah lagi ada kakak ipar, mana ada yang kayak gini sekarang. Maksudku Kak, bisakah kamu pindah tinggal? Bisa aja. Asal kamu nikah di sini. Ya aku pindah deh. Lihat deh. Kamu sekarang begitu hebat, aku minta satu hal lagi ya. Bisakah kamu hapus namamu dari sertifikat rumah? Urusan biaya kuliah aku pasti rugikan. Sekarang asal kamu hapus namamu, kita berdua langsung selesai, oke? Anggap aja hadiah nikah buat adik, oke? Bisakah kamu jangan selalu ngomongin urusan biaya kuliah yang harus aku bayar, udah hampir lunas sekarang. Kita bahas rumah dulu, hapus namaku dulu. Kan terus hapus nama orang tua. Juga itu prosesnya kan. Kamu ngomong apa sih? Kamu anggap aku apa? Aku nggak seberpikiran kamu ngapain sih? Ngawasin aku kayak maling. Ya aku ngawasin kamu, aku kasih tahu. Aku bisa pindah dari rumah ini nggak masalah. Tapi hapus namaku nggak mungkin. Pak dengar nggak? Oke. Dari beli cincin, aku terus mengalah tapi dia nggak pernah mau bikin aku nyaman. Udah Pak, nanti kalau punya cucu namanya Li, bukan Guan. Ini bukan salahku sayang. Ngomong apa sih kamu? Baru aja bilang kamu mengerti, aku terlalu mengerti, aku. Udah deh, kamu bisa. Lihat rumah siapa dulu, kita ke sana dulu. Kayak rumah nomor 101 ini. Sebenarnya orangnya baik, suka menolong. Tapi terlalu pilih kasih ke anak laki-laki. Anak laki-lakinya dimanja banget. Sampai sekarang nggak kerja, numpang hidup sama orang tua. Terima kasih. Terima kasih ya, aku telepon dulu. Halo. Mam, aku baru selesai operasi. Hari ini kok selesai operasi lebih awal? Sekarang Bapak ada di mana? Saya mau ke satu rumah untuk kerja mediasi, sebentar lagi selesai. Gimana? Malam ini kita makan di luar yuk. Oke, Kalau gitu Bapak kasih alamatnya. oke, nanti saya kirim lokasinya, kamu jemput saya ya. Oke, gitu aja. Anak saya sangat hebat. Apa yang kamu lakukan? Ayah, dengar dulu nak, kamu jangan halangi, ayah kamu harus nurut. Kamu sudah besar, jangan halangi saya nurut ya nak. Anda jangan halangi saya, jangan ngawur, saya kasih tahu. Anda halangi saya, Anda tidak akan bisa kita bicara baik-baik. Nanti saya bicara baik-baik dengan kakakmu, saya tidak bisa hari ini, saya sudah bulat tekad. Saya harus keluar dari rumah ini. Bulat tekad apa? Jangan siapa itu? Pak Guan, buka pintu. Saya Xiao Cui. Datang. Kepala Cui, kenapa Anda datang? Pak Guan, kenapa di rumah ini ribut? Tidak kebetulan. Mediator emas dari Jalan Cunyang sedang mengajar di kantor RW. Sekalian datang untuk mengajar kalian. Guan Yongnian. Kepala Cui, sebenarnya keluarga kami tidak ada masalah. Tidak perlu dimediasi, Anda ke rumah lain saja. Pak Guan, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Ada masalah menurut saya itu tidak memalukan. Kalau sudah dibicarakan dengan baik pasti akan selesai. Iya Pak Su. Kamu bicara baik-baik dengan Pak Guan. Saya masih harus ke rumah lain sibuk. Oke, kamu pergi saja. Jangan pergi, Kepala Cui. Anak muda, saya rasa kamu yang paling sedih. Paling besar. Bicara dengan tante. Tante, silakan masuk. Oke. Saya akan ceritakan dengan detail, NAK bukan. Tante silakan duduk, Tante duduk di sini. Tante haus. Tante lihat. Dulu waktu kuliah saya sudah berkorban besar untuk kakak kedua saya. Menurut saya itu pengorbanan yang besar. Sekarang giliran saya menikah. Saya butuh bantuannya. Dia berbalik tidak mengenali saya. Tolong Anda nilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Keluarga Guan hanya punya Anda satu anak laki-laki. Menikah adalah hal besar. Dia tidak membantu. Apakah masih saudara kandung? Dengarkan. Mata ahli. Sangat tajam. Saya rasa, bukan hanya membantu sekarang, tetapi juga di masa depan saat menikah dan punya anak. Hidup kerja merawat orang tua. Dia harus membantu. Bibi saya tidak berani meminta itu. Dia hanya perlu menyetujui masalah rumah, saya sudah bersyukur. Tapi kembali lagi, hidup Anda yang besar ini
Dia sudah lakukan semuanya. Lalu untuk apa Anda? Anda hanya bermalas-malasan, tidak ada prestasi. Tidak malukah? Tidak bisa menghormati orang tua, tidak malukah? Ada masalah langsung pinjam uang orang. Tidak malukah mengandalkan orang tua dan kakak? Seluruh keluarga tidak bisa lepas. Tidak malukah? Ayah ahli palsu, mari kita hadapi. Ayo. Itu anak kami masih kecil. Tidak bisa mewakili bahwa dia tidak akan berprestasi di masa depan. Sekarang kakaknya hanya membantu sementara. Anda harus memberinya kesempatan. Guan Yongnian, masalah Anda yang paling serius. Kita bicarakan nanti, saya akan bicarakan kakak kedua Anda dulu. Kakak kedua Anda. Guan Yuqing, apakah Anda memanggil Ya, saya? Anda kemari. Duduklah. Saya rasa Anda tidak bisa berbalik tidak mengenali. Ya. Profesi Anda bagus, gaji juga tinggi. Tapi di keluarga ini Anda tidak bisa. Menguasai Samuel Capitation. Sangat dominan, kan Anda tidak bisa hanya melihat. Tidak ada anggota keluarga di rumah. Benarkan ini tidak benar. Bu Guan, izinkan saya berbicara lagi dengan Anda. Saya pikir mendidik anak seperti menanam pohon. Anda harus sering memangkas dan merawatnya agar tumbuh subur. Benarkan saya ingin berbagi dengan Anda pengalaman saya menggunakan seluruh hidup saya untuk merawat hati saya benar-benar berdedikasi dan berkorban untuk pendidikan anak saya, kehidupan pikiran dan perasaan. Saya harus mengawasi semuanya, saya harus memahami semuanya. Saya mengawasi semuanya. Begini saja, anak saya sekarang sangat luar biasa. Tentu saja sebagai seorang ibu saya sangat bangga. Bu Guan, begini saya melakukan pekerjaan mediasi, selalu langsung dan terus terang. Maafkan kejujuran saya pikir Anda sebagai seorang ibu tidak bertanggung jawab, sungguh. Sangat tidak bertanggung jawab. Bibi Anda baru saja menyebutkan Zhenlei, atau bagian saya pikir ada sedikit kebenaran. Saya juga akan berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi ibu saya, apa yang dia lakukan di rumah ini kami sebagai anak-anak sangat tahu. Sebagai anak perempuan saya tidak mengizinkan siapapun merendahkannya. Dan Anda baru saja mengatakan Anda menggunakan seluruh hidup Anda untuk merawat anak Anda, berdedikasi dan berkorban sepenuhnya. Saya sangat meragukan anak Anda. Apakah tidak merasa tertekan? Ini adalah cara didik Anda. Orang tua berbicara dan Anda seenaknya menyela. Saya akan mengabaikannya. Baiklah. Kembali ke topik anak saya. Anak saya sejak SD sudah juara kelas. Sampai S3 tetap juara kelas. Saat bekerja, keahliannya sangat hebat. Pimpinan sangat menghargai. Fakta berbicara. Sekarang saya boleh berbicara? Ya, silakan. Saya pikir gelar dan jabatan tidak mewakili kualitas dan karakter. Anda sebaiknya lebih sedikit ikut campur. Urusan keluarga kami lebih perhatikanlah. Kondisi psikologis anak Anda, dia sangat tertekan. Mudah rontok rambut. Apa maksudmu? Anda lebih baik urus dulu anak Anda sendiri, istri dan anak perempuan saya. Kapan giliran Anda untuk memberi pelajaran dan anak laki-laki? Ya, dan anak saya juga kan. Maaf, keluarga kami tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Anda menyambut atau tidak itu masalah Anda. Saya melakukan pekerjaan atau tidak itu masalah saya. Anda bukan tamu yang kami undang. Bukan, tapi lingkungan yang meminta saya datang. Kami tidak meminta Anda datang ke rumah kami. Nak, kamu datang, lihatkan. Ini anak saya. Sudah selesai mediasinya. Ini ibumu. Kualitas keluarga ini sungguh. Jangan-jangan Anda bicara hati-hati. Ayo pergi ibu. Siapa yang kualitasnya? Ayo pergi. Masalah keluarga mereka bukan 1-2 hari bisa selesai. Maaf mengganggu. Lihatkan, ini hasil pendidikan karakter. Jalan pelan-pelan, jangan datang lagi. Sudah. Orang macam apa ini? Saya bilang karena saya tidak suka anaknya hari ini sengaja datang untuk balas dendam. Ayah, kamu sebelumnya kenal tante ini? Pernah ketemu sekali di acara perjodohan di Taman Rakyat. Wah, di acara itu semua perhatian tertuju padanya. Lihat dia puji-puji anaknya, rekomendasikan anaknya. Saya bilang di sini, siapapun anak perempuannya yang menikah dengan keluarga mereka itu sial besar.
Kita tidak meniru dia punya anak, saya juga punya anak. Ayo baik ayah, tidak marah lagi. Tidak marah ayah, selalu menganggapmu anak baik. Sudah baik-baik, tidak marah lagi. Silakan menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Datang ke tempat mahal ini untuk makan. Ini bisa menghabiskan berapa banyak uang? Kita sudah lama tidak makan bersama. Hari ini aku akan menemani ibu dengan baik. Pesan apa saja? Katakanlah betapa harmonisnya kita ibu dan anak. Keluarga kita terlalu harmonis. Keluarga Guan ini benar-benar sangat ramai. Wah. Nak, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu minta maaf pada mereka? Kamu seharusnya membela ibu. Ibu keluarga mereka banyak. Aku takut ibu dirugikan. Benar juga, kamu anak ibu. Kalau begitu aku pesan ya. Pesan saja. Manajer Wang. Baik-baik, aku segera datang. Ada apa? Ada pasien darurat. Aku harus segera melakukan operasi. Makanan ini tidak bisa dimakan, ibu pesan saja. Nanti tagihannya berikan padaku, aku yang bayar. Cepat pergi, menyelamatkan nyawa lebih penting. Cepat pergi, aku pergi ya, makan enak ya ibu. Baik. Anakku ini membuatku sangat bangga. Pulang masak mie saja. Kamu, Lin Jie, kamu ini kamu. aku lihat bajumu kotor. Semua kotor. Tidak sadar. Aku bawa ke laundry ya. Tidak usah, nanti aku sendiri yang cuci saja. Kamu kapan ada waktu? Aku lihat bahannya bagus. Kalau dicuci air bisa rusak. Tidak akan aku tahu. Baju ini harus dicuci kering. Itu harus segera ditandatangani. Ini serahkan padaku. Baik, kalau begitu terima kasih. Anggap saja kamu berhutang padaku. Operasi katup selesai. Dokter, yang tekanan darah pasien turun. Luka ditemukan gunakan penjepit. Dokter, yang luka ini tidak bisa berhenti berdarah. Dokter, yang tekanan darah pasien terus turun. Aku tekan luka itu, cepat cari Dokter Su. Halo, Manajer Su, pasien Chen Siwu dalam keadaan kritis. Silakan datang sebentar. saya segera datang. Apa yang terjadi dengan Yang Ning? Pendarahan pada arteri koroner anterior pasien saat ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Ayo jepit di sini. Baik. Pembuluh darah dekat pangkal cabang robek. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ambil arteri mamae interna, pasien membutuhkan bypass. Ya. Dokter, Apakah Anda yang melakukan operasi untuk adik saya? Bagaimana keadaannya sekarang? Ada sedikit masalah, tapi operasinya berjalan cukup lancar. syukurlah. Terima kasih banyak-banyak. Anda duluan urus prosedurnya ya, baik. Terima kasih ya Dokter Su. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih ya, pergi dulu. Dokter Su. Terima kasih banyak, sungguh tak disangka. Akhirnya Anda juga yang menjadi dokter utama Siu. Ini bukan urusanmu, setiap pasien dokter utama adalah pasien rumah sakit kita. Ini tugasku, sama saja ada atau tidak permintaan dari orang lain. Saya mengerti, selain keluarga. Tak ada yang lebih berharap daripada dokter agar pasien bisa sembuh lebih cepat, tapi bagaimanapun juga tetap saja terima kasih karena Siu sangat penting bagi keluarga kakakku. Sama-sama, ini tugasku. Saya duluan ya. Jian Ling, selamat atas penunjukanmu. Sebagai wakil direktur rumah sakit kami, ya Direktur Sang. Saya ini karyawan lama yang kembali. Betul, Anda adalah mantan kepala departemen bedah jantung rumah sakit kami dulu. Ketika Anda pergi belajar ke luar negeri, lalu ikut program bantuan medis Xinjiang. Bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Anda kembali juga. Soal pusat transplantasi jantung,
Saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Lau Gao pasti akan berusaha sepenuhnya. Ayo duduk dan bicarakan. Ayo Direktur Sang, silakan duduk.